Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas Gizi 2022B ingin menyampaikan materi mengenai memahami emansipasi wanita dan perspektif Islam. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Ahkamia Adila Putri dengan NIM 0 akhir 050 dan yang kedua Wijang Mukti Daroini dengan NIM akhir 060 dan Karina Aska Azhara dengan NIM akhir 070. Adapun submateri kami yaitu yang pertama menjelaskan kedudukan lelaki dan perempuan dalam perspektif Islam. Yang kedua, menguraikan tafsir kedudukan perempuan dan hak-hak perempuan dari sudut agama. Yang ketiga, mengidentifikasi bentuk emansipasi dalam perspektif Islam. Yang keempat, melakukan studi kasus peran ganda perempuan di sektor publik dan domestik. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama ialah kedudukan lelaki dan perempuan dalam perspektif Islam. Dalam Islam dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan di antara manusia, baik laki-laki maupun wanita. Yang membedakan terletak pada kualitas keimanan dan ketakwaan sebagai firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Kedudukan wanita dalam Islam sama-sama mulia dengan laki-laki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya posisi mereka seimbang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai suatu tingkatan kelebihan daripada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Al-Quran sebagai sumber hukum utama dalam ajaran Islam secara tegas menyatakan bahwa keberadaan wanita dan laki-laki sejajar. Jika ada tanggapan rendah terhadap kedudukan wanita dalam Islam, maka tanggapan tersebut sangat bertentangan dengan Al-Quran. Islam menghargai keberadaan wanita sebagaimana keberadaan laki-laki pada semua aspek kehidupan untuk senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar atau menyeru pada kebaikan dan menjauhi kemungkaran, kecuali beberapa hal yang secara khusus berlaku bagi laki-laki maupun wanita. Sebagaimana Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 yang memiliki arti sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama-nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Dengan demikian, kedudukan laki-laki dan wanita dalam perspektif Islam memiliki kedudukan yang sama, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang kedua yaitu menguraikan tafsir kedudukan perempuan dan hak-hak perempuan dari sudut agama. A. Tafsir kedudukan wanita dalam Islam. Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam memberi perhatian serta kedudukan yang terhormat kepada perempuan baik sebagai anak, istri, ibu, maupun sebagai anggota keluarga lainnya, maupun sebagai masyarakat. Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul menghapuskan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Tidak ada perbedaan derajat dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang
yang dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1. Ayat tersebut menjelaskan bahwa penciptaan manusia tidak ada perbedaan antara zat yang digunakan untuk menciptakan laki-laki atau wanita, karena keduanya berasal dari jenis yang sama. Yanggo 2010. Dalam Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 195 dan Surat Al-Ahzab ayat 73 menegaskan persamaan kedudukan wanita dan laki-laki khususnya di bidang kemanusiaan, sebagaimana ia sebagai partner laki-laki dan mendapatkan pahala dan siksa. Fauzan 2010. Sesungguhnya aku tidak menyanyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 195. Sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan. Dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan dan adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 73. Menurut ilmu, bagi perempuan dibuka seluas-luasnya seperti halnya laki-laki. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis banyak mengisyaratkan tentang kewajiban belajar yang ditujukan kepada laki-laki dan perempuan. Dalam pergaulan rumah tangga, istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat nomor 4 ayat 19 yang artinya sebagai berikut. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Perlakuan yang patut atau baik tersebut meliputi tingkah laku, tindakan, dan sopan santun yang harus dilakukan oleh seorang suami terhadap istri. Apabila hak-hak istri tidak diberikan oleh suami, berarti suami sendirilah yang menutup pintu kebaikan yang akan diberikan oleh istri. Islam secara tegas menempatkan wanita pada tempat yang sewajarnya. Tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan wanita. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang disesuaikan dengan amalan perbuatan masing-masing. Bertolak belakang dari kondisi zaman jahiliyah, pada umumnya wanita hidup dalam perlakuan yang diskriminatif. Dengan datangnya syariah Islam memberi penerang bagi wanita dan mengembalikan kedudukan wanita layaknya manusia pada umumnya. B. Hak-hak wanita dalam Islam. Wanita harus memahami hak dan kewajiban atas dirinya sendiri, kemudian mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 32 tentang hak-hak wanita. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Hak wanita sebagai individu dibagi menjadi dua, yaitu satu hak tabi'i adalah hak manusia yang berlaku fitrahnya. Menurut asal kejadiannya, bahwa keadaan itu adalah menjadi hak manusia seperti hak hidup. Dua, hak yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan, yaitu hak yang dijamin berdasarkan peraturan yang dibuat oleh manusia. Ajaran Islam mengakui hak-hak wanita dan menempatkannya di beberapa bidang, yaitu satu, bidang kemanusiaan. Islam mengakui hak-haknya sebagai manusia sama dengan pria. Dua, bidang sosial. Telah terbuka lebar bagi mereka di segala jenjang pendidikan, di antara mereka menempati jabatan-jabatan penting dalam masyarakat sesuai dengan tingkatan usianya. Tiga, bidang hukum. Islam memberikan pada wanita hak memiliki harta dalam mempergunakannya tatkala sudah mencapai usia dewasa dan tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya, baik ayah, suami, atau kepala keluarga. Hashim 2008. Sedangkan menurut Hurai Shihab 2007 menyatakan bahwa satu, kaum wanita mempunyai hak untuk bekerja selama norma-norma agama dan etika tetap terpelihara dalam diri masing-masing individu. Dua, kaum wanita memiliki hak dan kewajiban untuk menuntut ilmu. Dalam hadis Nabi disebutkan yang artinya menuntut ilmu itu sangat diwajibkan bagi setiap orang Islam laki-laki dan perempuan. Tiga, kaum wanita juga memiliki hak untuk berpolitik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Syura ayat 38, menyeru semua umatnya laki-laki dan perempuan agar bermusyawarah. Urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya mengidentifikasi bentuk emansipasi dalam perspektif Islam. Emansipasi berasal dari bahasa Latin emancipatio yang artinya pembebasan dari tangan kekuasaan. Di zaman Romawi dulu, membebaskan seorang anak yang belum dewasa dari kekuasaan orang tua sama halnya dengan mengangkat hak dan derajatnya. Wacana emansipasi wanita bergulir di kalangan masyarakat berupaya mengangkat derajat kaum wanita, menempatkan posisi wanita sebanding dengan laki-laki dalam berbagai bidang. Adapun makna emansipasi wanita adalah perjuangan yang dimulai sejak abad ke-14 Masehi
dalam rangka memperoleh persamaan hak dan kebebasan seperti hak kaum laki-laki dari segala bentuk penindasan dan diskriminasi. Sebelum muncul ide emansipasi wanita, Islam lebih dulu mengangkat derajat wanita dari masa penindasan wanita di era jahiliyah ke masa kemuliaan wanita. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13, kita bisa melihat betapa Islam tidak membedakan antara wanita dan laki-laki. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan yang membedakan mereka di hadapan Allah adalah mereka yang paling beriman dan bertakwa. Sering kita dengar pemahaman emansipasi wanita mengatasnamakan hak asasi manusia, bahwa emansipasi wanita adalah menyamakan hak dengan kaum pria. Padahal tidak semua hak wanita harus disamakan dengan laki-laki. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan masing-masing jenis kelamin dengan latar belakang biologis kodrati yang tidak sama. Persamaan yang dimaksud tidak melanggar fitrah dan kodrat masing-masing, karena pada dasarnya antara wanita dan laki-laki memiliki fitrah masing-masing yang tidak bisa dipaksa sama antar keduanya. Seperti persamaan hak untuk mendapatkan pendidikan tinggi, mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan gaji sesuai dengan jabatan, dan lain-lain. Jadi, makna emansipasi wanita yang benar adalah perjuangan kaum wanita demi memperoleh hak memilih dan menentukan nasib sendiri. Sampai kini, mayoritas wanita Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan sektor informal, belum menyadari makna dari emansipasi wanita itu sendiri. Akibat normatif terbelenggu persepsi etika, moral, dan hukum genderisme, lingkungan sosiokultural menjadi serba keliru. Belenggu budaya itulah yang harus didobrak dengan perjuangan emansipasi wanita demi memperoleh hak asasi untuk memilih dan menentukan nasib sendiri. Selanjutnya, melakukan studi kasus peran ganda perempuan di sektor publik dan domestik. Pada dasarnya, peran ganda perempuan mempunyai arti dua atau lebih peran yang harus dikerjakan oleh seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Peran-peran ini pada umumnya berkaitan dengan peran perempuan dalam ranah domestik sebagai ibu rumah tangga, serta peran perempuan dalam ranah publik yang biasanya berupa peran wanita dalam wilayah pekerjaan atau tenaga kerja. Pertumbuhan laju ekonomi yang semakin meningkat, implikasi lain dari adanya kemajuan ini tercermin dari membaiknya status serta mulai banyaknya lowongan pekerjaan untuk perempuan. Akan tetapi walaupun tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan bertambah, namun masih banyak wanita yang bekerja di sektor informal. Dikarenakan perempuan berperan sebagai ibu rumah tangga dan di sisi lain sebagai perempuan pekerja. Keikutsertaan perempuan di masa milenial dalam ranah publik bukan hanya untuk mewujudkan persamaan hak, tapi turut serta menyatakan fungsi dan peran yang signifikan bagi pembangunan serta pembentukan masyarakat. Pada dasarnya, sifat kodrati seorang perempuan adalah bekerja dalam ranah domestik, tetapi hal tersebut tidaklah menutup kemungkinan adanya pergeseran peran masyarakat, terkhusus berkaitan dengan peran yang memiliki nilai ekonomis, sehingga pada kondisi awal bekerja dalam ranah domestik menjadi ranah publik. Adanya pergeseran tersebut adalah dampak dari adanya partisipasi perempuan dalam peran ekonomis, sehingga menjadi masyarakat industri yang berbasis pada money oriented. Partisipasi tersebut berakibat pada kondisi keluarga maupun hubungan sosial masyarakat. Apabila mereka dapat mengatasi permasalahan yang muncul dengan baik, maka efek dari partisipasi kerja tersebut menjadi baik dan sebaliknya. Berikut daftar referensi kami. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.